Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'i salihina min ibadiyatik adada ilmik waghfir wa aghith wa farij bifadlika wa minnatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bermuajahah dalam kegiatan rutinitas yang sempat terhenti karena corona. Tapi berhenti kegiatan kelilingnya. Tapi kegiatan masih terus berjalan pagi dan malam, tapi tidak semeriah malam ini. Dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan iman dan Islam yang kita harapkan, mudah-mudahan kesempatan di malam yang penuh barakah ini menjadi kesempatan yang dapat membangkitkan semangat kita untuk benar-benar mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, keluarga kita dan masyarakat kita pada umumnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya bertanya ya? Harus jawab. Kurang banter dah. Boleh saya bertanya? Kepingin sukses apa enggak? Sukses apa? Kepingin berhasil atau tidak? Berhasil dari mana? Berhasil di mana? Kita pasti kepingin sukses dan berhasil di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat. Secara tidak langsung berhasil sukses di dunia dan juga di akhirat. Kira-kira berhasil di dunia itu gimana? Punya duit banyak? Punya pangkat? Titel, jabatan? Berhasil di dunia itu gimana? Punya titel? Punya jabatan? Punya kekayaan? Woi. Punya titel? Punya jabatan? Punya kekayaan? Bukan. Bukan itu keberhasilan di dunia. Orang punya titel, orang punya jabatan, orang punya kekayaan bukan membuat mereka bahagia dan senang. Orang berhasil itu senang apa susah? Orang berhasil itu, sukses itu jenuh, resah, galau atau enggak? Berarti titel, pangkat, dunia dan seisinya bukan tanda kesuksesan.
Makanya sampai iki walaupun dibalen-baleni ndongae ndak sugih-sugih. Rabbana atina fid dunya, pikirane duit akeh, omah akeh, motor api. Selalu seperti itu ketika Rabbana atina fid dunya. Bener apa enggak? Sapa yang ngomong enggak? Karena itu dalam bayangannya, dalam pikirannya, Rabbana atina fid dunya, duit banyak, sukses dagangnya, bisnisnya dan lain sebagainya. Bukan itu. Sukses, bahagia, berhasil di dunia itu tidak menjadi orang yang pusing, tidak menjadi orang yang galau, resah. Kalau pusing, galau, percuma. Percuma menjadi pejabat. Bawahannya banyak, mengatur ini, mengatur itu, tapi dia masih pusing. Ngurus ini, ngurus, percuma. Hartanya banyak, bingung dia. Harus ngitung yang sana, harus merhatikan yang sana, datang ke sana, datang kemari, bingung. Riwa-riwi kayak setrika. Mari rono, rini. Mari ngono, rono meneng, rini meneng. Enggak. Orang yang sukses dunia itu memiliki hati yang adem, tentrem, sekalipun tidak memiliki jabatan, kekayaan. Tenang, nyantai, gak bingung, tapi punya kebahagiaan yang sangat besar dalam hatinya. Lah inilah orang yang sukses dan berhasil di dunia. Di akhirat, ya tentunya kita semuanya tahu, masuk surganya Allah. Bukan masuk toh, bukan karena masuk surganya, tapi karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang kalau kita mau berhasil sesuai yang kita sampaikan tadi, sesuai yang kita kalian menjawab, berhasil di dunia mau berhasil di akhirat. Lah sekarang mau berhasil di dunia di akhirat ini dengan apa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Loh, kan sing weruh ini jauh berhasil ya apa carane? Kita mau berhasil di dunia, mau berhasil di akhirat tapi nggak tahu caranya. Bisa berhasil dengan apa caranya? Dengan apa caranya? Satu caranya, sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad dijadikan olehnya imam. Imam itu kalau sholat berada di mana? Di belakang atau di depan? Di depan ya, bener ya. Imam kalau sholat itu di depan, bukan di belakang kan? Loh ya apa? Imam itu kalau sholat di depan apa di belakang? Lek Pak Imam di belakang. Makanya senden pinggirnya jeding. Kalau Pak Imam. Jadi kalau imam sholat itu berada di depan, makmum ada di belakangnya. Lah gerak-geriknya makmum itu ngikuti siapa? Ngikuti imam. Imamnya takbir ruku, Allahu Akbar, makmumnya ikut takbir ruku. Imamnya iktidal, sami Allahu liman hamidah, makmumnya iktidal. Begitu juga seterusnya. Lah kalau makmum ini kepingin mendapatkan fadilah berjamaah, yaitu 27 derajat, dalam riwayat 25 derajat,
Tapi imamnya ruku, tidak gelem ruku. Allahu Akbar, imamnya ruku. Makmumnya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Baca Fatihah, baca surat Al-Qur'an, lembaran. Sampai imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, makmumnya tetap baca surat tadi. Belum selesai. Imamnya berangkat ke sujud, makmumnya tetap. Kira-kira makmum tadi ini bisa mendapatkan fadilatul jamaah? Hah? Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Sholatnya makmum batal. Bukan karena enggak ngikuti imam tok, sholatnya makmum batal. Karena apa? Tidak mengikuti imam bahkan sampai 3 rukun. Batal sholatnya dia. Lah kemudian kalau dia lanjut rukuk, dia lanjut i'tidal, dia lanjut sujud sampai salam, imamnya wis mulai mang salam, dianggap sembahyang enggak deh? Enggak dianggap sholat. Dapat pahala? Enggak dapat. Dia tahu kalau enggak dapat pahala? Enggak tahu. Kenapa? Dia merasa bahwa dia sholat padahal dia enggak sholat. Kenapa? Enggak mengikuti imam. Sama dengan kita. Kalau Nabi Muhammad tidak kita jadikan imam kita dalam kehidupan, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita zakat, walaupun kita haji, umroh, sedekah dan yang lain sebagainya, tapi kalau Nabi Muhammad bukan imamnya, percuma. Percuma. Dia sholat dengan caranya siapa? Bermakmum kepada Nabi Muhammad? Enggak. Dia sodako bermakmum dengan Nabi Muhammad? Tidak. Dia membaca Al-Quran? Tidak. Loh, benar yang dia lakukan kebaikan, ketaatan. Baca Quran ketaatan, ini ketaatan, itu ketaatan. Tapi karena tidak mengikuti imamnya, pemimpinnya, salah. Ini duduk semuanya di sini. Yang megang mic baca la ilaha illallah. Lihat nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira nyambung enggak? Sing dicekili mic kok kan mimpin. Lihat nih kon ngikuti. Ini enggak. Sing nyekel mic ngomong la ilaha illallah, sing lihat nih astagfirullah, enggak nyambung. Nah sama dengan itu, walaupun itu kebaikan enggak sesuai dengan aturannya. Nah karena itu kalau kita jadikan Nabi Muhammad imam kita dalam kehidupan, dalam sholat kita berimam kepada Nabi Muhammad, dalam puasa kita berimam kepada Nabi Muhammad, dalam zakat berimam kepada Nabi Muhammad, dalam haji, dalam umroh, dalam kebaikan ini kebaikan itu, maka keberhasilan akan kita miliki. Dengan itulah para ulama berkata, kullu turuk masdudah illa maniktafa atharar rasul. Kalau kita mau sampai tujuan, kita dalam hidup memiliki tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita Allah. Tahu nggak tahu? Tujuan kita adalah Allah. Bukan harta, bukan kedudukan. Allah. Harta kita tinggalkan, kedudukan akan kita tinggalkan, dan yang lain sebagainya. Tujuan akhirnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau Nabi Muhammad bukan imam kita atau bukan jalan kita untuk kepada Allah, tertutup. Karena itu semua jalan menuju Allah, ridhonya Allah, anugerahnya Allah, keberhasilan, kesuksesan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu tidak ada jalan lain kecuali meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu jalannya, nggak ada jalan lain sudah. Kita mau sukses dalam beribadah, Nabi Muhammad.
Mau sukses dalam berbisnis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sukses, tapi nggak punya duit seperti kita. Kalau kita kan sukses punya duit. Kalau Nabi Muhammad sukses tapi nggak punya duit. Nggak seneng nyimpen duit. Kalau kita kan paling seneng nyimpen duit. Ngetokno paling abot, paling angel, paling soro. Tapi nerimo paling enteng. Insya Allah ambek ngelindur iso nerimo. Tapi lek ngetokno ambek ngelindur soro. Ambek ngelindur soro, tapi lek nerimo ambek ngelindur iso. Sukses Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah, seperti cerita yang sering kita dengar, Sayyidatuna Khadijah ketika barang bawaannya itu dibawa oleh selain Nabi Muhammad, tidak selaku ketika dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika membawa, habis, ludes dan cepat. Kemudian yang didapat Sayyidatuna Khadijah berlimpah, nggak ada namanya dikorupsi sedikit oleh Nabi Muhammad, nggak ada. Hebat Nabi Muhammad, jujur dalam berbisnis, dalam berdagang. Kalau bahasa orang sekarang, polos songi gila dodolan. Bahasanya orang sekarang, jual apapun nggak ada yang nomor 2, kabeh nomor 1. Ini di toko saya ini nggak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Ini nomor 1, itu nomor 1, ini nomor kabeh nomor 1. Nomor 2 nggak mau saya yang nomor 2, padahal nomor 3 kabeh man. Nomor 3 semuanya itu. Nah, bukan nomor 2, bukan nomor 1, tapi karena dia ketika pembeli datang, nomor 1 semuanya. Nabi Muhammad tidak. Ini kualitasnya bagus, nomor 1, dingin bahannya, tapi sayang ada lecetnya sedikit, ada lecetnya sedikit. Ditunjukkan tempatnya, ini lecetnya seperti ini. Tidak ada yang lain, wis ini tok yang lecet. Jadi barangnya yang dimiliki, yang dibawa Nabi itu diketahui oleh Nabi 100%. Kalau kita kan kadang kulaan nggak tahu barangnya, kemudian kita jual. Ketika kita dikomplain, kita menganggap orang itu yang mencacatkan, atau kita komplain kepada pemilik pertama. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, bawa tahu, diperiksa sama Nabi Muhammad. Kenapa? Enggak mau Nabi Muhammad kemudian nanti menyampaikan kepada pembelinya kecewa, merasa dibohongi. Karena Nabi Muhammad enggak tahu, enggak mau tahu detail. Nabi Muhammad, ini barangnya enak, dingin, nomor 1 dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita mikirnya, nalo sing tuku kayak gini, nggak payu barangku. Ternyata Nabi Muhammad contohnya itu. Nabi Muhammad contohnya justru lebih laku dan lebih cepat lakunya. Karena apa? Yang beli sangat puas. Lah karena itu kita perlu menanamnya dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam rumah tangga, dalam ibadah dan yang lain sebagainya. Nah ini Nabi Muhammad contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh kita. Jadi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain memerintahkan kita untuk meneladaninya, untuk mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi selain Allah memerintahkan kita mengikuti, di situ menggantungkan. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, jadi bukan cinta kepada Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka teladanilah aku. Jadi ini yang berfirman Allah, tapi seakan-akan yang menyampaikan, yang ngomong Nabi. Jadi bukan kalau kalian mencintai aku, bahasanya ikuti aku, enggak. Kalau mencintai Allah, kenapa? Karena Allah sudah mengajarkan segalanya kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana beliau bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi.
Allah telah mengajarkan, Allah telah mendidik, ya, telah mendidik aku dengan didikan yang terbaik. Jadi lulusan nomor 1 tanpa ada sedikit pun nilai yang tertinggal. 100, bukan 99, tapi 100. Didikan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad diterima oleh Nabi Muhammad dengan nilai 100 sempurna. Sehingga kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mau tidak mau harus meneladani Nabi Muhammad. Meneladani Nabi Muhammad. Lah sekarang kembali lagi saya bertanya. Pertanyaan pertama kita jawab di dalam hati. Sudahkah kita meneladani Nabi Muhammad? Waktu sampai orang hati ini ngomong, mari. Sekarang jawab dengan lisan. Serentak, sudahkah kita meneladani Nabi Muhammad? Alhamdulillah ngaku. Satu contoh dulu. Tapi saya yakin sebagian ada yang bawa. Ya, sebagian. Kalau kita mengaku belum meneladani Muhammad, mungkin 100%, belum. Tapi mungkin ada di antara kita yang sudah beberapa persen, ya beberapa persen. Ya. Di antaranya, siapa yang bawa siwak? Siapa yang bawa siwak? Angkat juga. Yang bawa siwak? Yang bawa rokok? Nggak ada. Di jalan sepeda motor. Atau jalan gesak, nggak mungkin duduk no. Soalnya no smoking. Ya. Area tidak boleh bebas asap rokok. Nah. Tapi kalau kerja rokokan sing kerja. Lah siwak ini diantara kita meneladani Nabi Muhammad. Keunggulannya kembali kepada kita, kemuliaannya kembali kepada kita, bukan kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kita meneladani Nabi Muhammad, selain kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu, dicintai sama Allah. Kalau kita mencintai Allah itu hal yang wajar. Ada orang setiap hari ngasih kita, atau seminggu sekali ngasih kita, atau bahkan setahun sekali ngasih kita, itu orang nggak mungkin nggak kita cintai. Pasti kita cintai. Biasanya yang 20.000 itu loh. Kalau subuh-subuh biasanya apa namanya itu? Serangan fajar. 20.000 itu langsung semangat untuk nusuk matanya atau apanya tuh. 20.000 itu badan. Itu belum tentu 5 tahun sekali. Belum tentu 5 tahun sekali. Tapi kita anak-anak kecil itu dulu dikasih tetangganya atau dikasih sepupu pamannya, bibinya di hari raya, cuma beberapa kali hari raya, beberapa hari kali seeling sampai saiki. Biyen lek iku ngeki aku sakmene. Boleh ngeki sakmene. Iku eling. Tahun depan kalau dikasih di bawahnya, lho lek tahun wingi lho sakmene lek mosok mudun. Eling. Dikekine piro eling. Padahal cuma tahunan itu. Tahunan. Apalagi kalau dikasihnya mingguan, pasti akan selalu ingat, nggak akan lupa, pasti dia akan mencintai. Karena itu mendapatkan pemberian itu harus waspada. Kalau yang memberi tadi itu orang baik nggak apa-apa, tapi kalau yang memberi itu orang yang jahat, hati-hati. Makanya jangan hanya senang menerima pemberian,
Akhirnya nanti khawatirnya kita senang kepada yang memberi, padahal yang memberi itu adalah orang yang zalim. Makanya Nabi dalam doanya itu, jangan sampai engkau jadikan mereka punya andil kepadaku sehingga aku tertarik kepadanya. Khawatir Nabi Muhammad dalam doanya minta kepada Allah, jangan sampai. Itu watak manusia, nggak mungkin bisa hilang sudah. Watak manusia. Loh dikasih. Lah Allah ini ngasih kita mencintai Allah, hal yang wajar. Kita dari bangun sampai tidur, dalam apapun, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah, hal yang wajar. Tapi dicintai oleh Allah itu sulit. Karena itu diantaranya meneladani Rasulullah, yuhibbukumullah, bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat Nabi, mereka tidak berbuat apapun kecuali apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dia kerjakan. Apapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, walaupun itu bukan haram, mereka nggak mau melakukannya. Walaupun bukan haram, nggak mau. Tapi kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, walaupun yang mubah mereka lakukan. Apalagi yang sunnah dan yang wajib. Jadi kalau Nabi melakukan, walaupun itu mubah, mereka akan lakukan. Apalagi kalau itu sunnah dan wajib. Tapi kalau Nabi tidak melakukan, walaupun itu mubah, apalagi haram makruh, mereka tidak akan mengerjakannya. Nabi pernah berhenti di bawah pohon, perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Para sahabat kalau perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, berhenti di mana Nabi berhenti. Hanya apa? Ngikuti Nabi. Bukan lain-lain, ngikuti Nabi. Kalau kita kan berhenti karena apa alasannya? Ya karena di situ makanannya enak. Apa? Iya, selalu orang tua saya kalau mau ke sana berhentinya di sini. Kenapa? Makanannya enak atau makanannya murah. Berhentinya karena ngikuti makanannya enak atau murah. Kalau para sahabat bukan karena apapun, tapi karena Nabi. Meninggalkan juga gitu, mereka nggak mau makan buah ini, buah semangka misalnya, buah seger enak, tapi mereka nggak mau. Kenapa? Nggak pernah dengar bagaimana caranya Nabi memakan buah semangka, sehingga mereka meninggalkan makan semangka. Jadi benar-benar mereka mengerjakan dengan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, sebelum keluar dan berlalu dari kita bulan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat meneladani Nabi Muhammad dengan sempurna. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dapat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak-gerik kita dan ucapan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat menghidupkan adab, akhlak, tata cara yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang meninggalkan, melalaikan, menghindari segala akhlak adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.